Ini kok dari pemasaran 3 bulan ini malah turun terus ya penjualannya. Padahal bulan sebelumnya bagus-bagus aja deh. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Mana jatuh temponya juga. Sekarang lagi ke supplier. Halo Sekre, tolong ke ruangan saya sekarang ya. Baik, Bu. Ya, saya tunggu. Secepatnya. Oh ya, tolong kamu jadwalin rapat hari ini ya. Sebelum jam makan siang aja. Dan kamu jangan lupa informasiin ke kepala keuangan, pemasaran, SDM, sama operasional. Dan maaf, Bu, di depan ada Bu ini, Bu. Oh, ada Bu Mei. Ya udah langsung aja suruh masuk ya. Baik, permisi, Bu. Iya. Teman banget kamu kesini, ada apa? Iya, aku inget kamu aja datang kesini. Oh, ya udah duduk. Wait. Oke. Tumben banget sih. Ya inget aja, nggak boleh ya? Kamu kenapa? Kayak kelihatannya terlalu banyak memikirkan suatu hal yang berat gitu sampai kayak kelihatan yang banyak mikir banget. Kenapa Kelihatan sih? banget ya, kelihatan banget. Kenapa sih? Iya, sebenarnya aku lagi ada permasalahan di perusahaan aku sih. Masalah? Apa Iya, jadi mungkin dampak dari pergerakan ekonomi itu loh. Oke. Itu tuh bikin penjualan di perusahaan aku tuh drastis banget turunnya. Sekarang aku bingung mau ngegaji karyawan dari mana. Pokoknya nggak ngerti deh aku juga kenapa bisa kayak gini. Oke, gini. Kamu kan sebagai CEO di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan selagi itu menguntungkan dan tidak merugikan banyak pihak. Aku sih sebenarnya tidak bisa membantu kamu secara materi untuk membantu ya biaya perusahaan kamu. Tapi aku ada suatu kenalan yang mungkin bisa membantu kamu. Ya, dengan berbagai resiko mungkin yang akan kamu terima, tapi mungkin black market bisa membantu kamu. Maksud kamu apa tuh? Ayolah, aku tahu kamu tidak sepolos itu. Ini dunia bisnis, kamu pasti tahu gimana dunia bisnis sebenarnya. Tapi dengan perjanjian itu ya, itu bisa mungkin membantu perekonomian perusahaan kamu dari segi menekan biaya, distribusi, dan biaya masuk segala macamnya. Itu menurut aku bisa membantu kamu, meskipun mungkin bisa juga terlihat akan ada resiko-resiko yang harus kamu tepati. Tapi kalau misalkan kamu bisa menepati resiko sesuai sama kontraknya ya aman aja sih harusnya. By the way, kamu tahu dari mana tuh yang kayak gitu? Aduh, kamu tuh ya, kamu lupa relasi itu penting kawan. Iya deh, percaya deh. Wait. Tapi sorry deh, sepertinya aku harus pergi sekarang karena aku lupa banget hari ini ada janji. Cepet banget sih, baru datang. Aku akan hampir kamu lain kali deh ya, oke? Ya udah deh, nanti ya. Bye. Dadah. Aduh, masih pagi loh ini. Kenapa teh? Coba deh Bu cek emailnya, ada rapat nih jam 10. Sekarang udah jam 9. Ya, nggak jadi makan gaji buta dong. Ups, maaf bercanda. Iya bener nih. Ngedadak banget ya, biasanya info H-1. Kayaknya penting deh, apa cuma reminder aja ya? Hei ibu-ibu, teteh-teteh, saya kasih tahu sedikit info nih ya. Sebetulnya perusahaan kita tuh lagi gak baik-baik aja. Penjualan kita juga 3 bulan ini tuh sedang menurun banget nih. Terus laporan keuangan kita juga kayak lagi nggak stabil untuk akhir-akhir ini. Makanya kita butuh strategi nih, gimana sih buat strategi kita sekarang. Sebenarnya sih saya juga udah sounding sih ke Bu Zalfa, cuman kayaknya dia baru tindak lanjutnya sekarang deh. Oh iya ya, kemarin juga ada yang follow up ke saya, supplier nanyain soal pelunasan pembayaran yang termin kemarin. Nah, mending kita siapin dulu yuk berkas-berkasnya. Habis itu kita langsung ke ruang rapat. Pagi Bu, sudah pada buka email kan ya? Setelah ini kalau misalkan udah siap, boleh langsung ke ruang rapat? Oke, Bu. Selamat siang semuanya. Saya minta tolong ya kalian buat cari data terbaru mengenai strategi promosi dari kompetitor kita, meliputi strategi pemasarannya, produknya seperti apa, dan juga spesifikasinya apa. Nanti report ke saya langsung ya. Oke, siap, Bu. Oke, makasih ya.
Oke, kalau gitu kayaknya kita mending bagi-bagi aja. Coba kamu boleh searching dulu. Oke, boleh. Tapi better kita juga rekap ini nggak sih grafik peningkatan dan penurunannya juga supaya lebih jelas aja disampaikan ke Bu Rahmanya. Oke, boleh. Wait ya. Selamat siang Bu, waktu menunggu saya lama. Tadi saya ada rapat sama rekan-rekan saya. Kata sekretar saya itu mau ngobrol sama saya. Ada apa ya Bu? Saya di sini tidak akan banyak basa-basi dengan kamu, karena semenjak saya memilih kamu jadi CEO, saya tahu betul akan potensi kamu terhadap perusahaan ini. Tetapi, saya melihat laporan penjualan perusahaan ini selama 3 bulan terakhir, kenapa bisa turun? Dengar ya, jangan sampai para BOD itu mengambil langkah sebelum kamu bertindak. Karena yang diinginkan oleh BOD itu adalah kepastian. Jadi, saya akan tunggu kabar baik dari kamu. Terima kasih. Apa aku coba terima tawaran itu ya, yang black market itu? Enggak boleh. Nah, tapi aku bingung harus gimana. Oke, aku coba deh. Aku telepon. Halo. Iya, maaf banget ya aku ganggu kamu nih. Kenapa? Tapi aku kayaknya butuh banget deh bantuan kamu. Masalah tentang perusahaan kamu itu? Iya, soal masalah perusahaan aku. Hah? Kamu serius buat menerima tawaran itu? Padahal kan kamu tahu resikonya kayak gimana. Iya, pokoknya itu udah aku pikirin mateng-mateng karena aku nggak mau pihak lain tuh banyak yang merugikan. Aku pengen kita tuh dapat untung, benar-benar dapat untung gitu. Jadi, kapan ya bisa ketemu sama teman kamu itu? Oke, tenang dulu. Kalau memang itu adalah keputusan kamu buat kamu ambil black market itu, aku sih sarannya kamu harus hati-hati ya, karena ini bukan pasar biasa. Di sini tuh bisnis, gak bisa sembarang bisa masuk keluar masuk aja gitu. Jadi kalau memang kamu berniat untuk memanfaatkan atau bekerja sama mereka, ya aku harus hubungin mereka dulu sih supaya bisa mau untuk bekerja sama kamu. Mungkin nanti aku hubungin lagi deh ya, gimana baiknya dan kelanjutannya seperti apa. Oke, nanti kabarin aku ya. Makasih banget. Thank you, bye. Oke, saya akan mengirim anak buah saya mendatangi perusahaan mereka. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan bapak-bapak sekalian karena telah hadir pada rapat kali ini. Mungkin akan langsung saya sampaikan saja tujuan dan maksud saya mengundang bapak dan rekan-rekan semuanya. Mungkin akan saya langsung lanjutkan kepada Ibu Rahma untuk penjelasannya. Saya persilakan. Jadi begini Pak, penjualan kami itu menurun drastis dikarenakan harga bahan baku yang terus meningkat. Betul Pak, dan biaya akomodasi untuk ekspor impor pun terus meningkat karena rupiah terus melemah. Mungkin Pak, apakah ada solusinya? Kami dengar Bapak dan rekan Bapak bisa membantu perusahaan kami. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah mau bekerja sama dengan kami. Kami pun sudah tahu permasalahan kalian dari atasan kami. Namun, jika ingin bekerja sama dengan kami, ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Kira-kira apa ya Pak? Bacakan. Kenapa pada liatin saya? Ayo bacakan. Oke, baik Ibu-Ibu. Untuk perjanjian kita itu diantara lainnya yang pertama, pihak pertama wajib membayar biaya jasa kerja sama besar. Lumayan juga ya Pak. Maaf Pak, apakah tenggat waktunya bisa lebih lama? Mungkin sekitar 14 hari sih paling lambat. Pak, atau mungkin uang mukanya Pak, apakah bisa kurang? Untuk perihal persyaratan, tidak bisa ada yang diubah. Karena itu juga bukan kewenangan dari kami. Namun Pak, dari semua persyaratan itu, apa yang akan kita dapatkan? Untuk keuntungan yang diperoleh pihak pertama sebagai berikut.
Yang pertama, akses terhadap jaringan distribusi. Yang kelima, efisiensi biaya perdagangan internasional yang dapat membantu perusahaan. Tapi dengan keuntungan yang didapatkan itu bisa membuat perusahaan kami untung sih, Bu. Iya sih, tapi sebentar. Apakah ada konsekuensinya, Pak? Tidak mungkin tidak ada, Ibu. Nah, apabila perusahaan pertama tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pihak kedua berhak menghentikan. Yang kelima, apabila pembayaran terlambat hingga 5 hari kalender dari tanggal Di perusahaan bisa memenuhi persyaratan yang tadi, kami aman aja. Kami juga bisa kooperatif. Sebaliknya juga perusahaan harus kooperatif juga. Baik, sebentar ya, Pak. Kita akan diskusikan dulu sebentar. Oke, baik. Kalau kayak gitu, kita akan lanjutin kerjasama ini dan untuk uang muka nanti akan diurus oleh bagian keuangan kami. Oke, deal. Kalau begitu, tanda tangan pada surat ini. Berikan. Kamu tahu gak sih di lantai bawah ada gosip baru tahu? Oh iya. Iya. Sini deh. Kenapa? Ada bonus nih. Wow, gede banget bonusnya. Soalnya penjualan kita naik terus sih. Sakaya kita ini. Apalagi kita ya, Bu, bonusnya gede-gedean. Pastinya dong. Halo, tolong ke ruangan sekarang ya. Ke ruang rapat. Tolong informasiin juga ke kepala divisi yang lainnya. Ya, Bu, saya kesana sekarang. Ya, terima kasih. Aduh, gimana ini penjualan kita turun lagi. Kita udah ngambil resiko kerjasama sama mafia loh. Udah 4 bulan kita stabil. Kenapa ini turun lagi? Gimana dong, Bu? Ini sudah lewat dari tanggal 5 atau kita transfer setengahnya dulu aja ya? Ya udah coba dulu aja, yang penting kita udah berusaha. Kemana sih nih orang? Udah tanggal 10 gini nggak ada kepastian. Nggak tahu diri banget. Diminta keterangan banyak alasan. Aneh banget sih nih orang. Ada transfer masuk ini. Mana? Wah, Wow. bos, ada transfer masuk ini. Tapi cuma 250 juta. 250 jutanya lagi kemana ya? Wah, guys, so iki wes melenceng soko aturan. Gak ada denda yang sepakati juga, bos. Hah? Kok bisa ditransfer? Bukannya perjanjiannya di cash? Dari mana dia tahu nomor rekening kita? Ya gak tahu, bos. Oke, simpan dulu buktinya. Saya akan hubungi Big Boss. Siap, bos. Siap, bos. Selamat siang, bos. Perusahaan yang bulan lalu kita temui telah mangkir, bos. Gak ada konfirmasi apapun, bos. Apa sudah kamu hubungi? Sudah, bos. Tapi nihil. Gak ada jawaban apapun dari pihak lain. Datangi, tekan, lalu paksa mereka. Sisanya, saya yang akan urus. Baik, bos. Kita diminta Big Boss untuk bertemu mereka. Karena ini sudah melanggar aturan dan itikat baik. Besok kita ke sana. Siap, bos. Perusahaan ini lagi rugi lagi ya? Iya, gimana ya nasib kita? Aku dengar juga perusahaan ini tuh terlibat dalam masalah cukup serius. Nggak tahu soal apa. Kira masalah apa ya? Aku sih nggak ikut-ikutan ya kalau bahas itu.
Tawa kalian. Pak, kami memahami posisi Bapak, tapi keuangan perusahaan kita sedang sulit. Benar, Pak. Kita juga ada pesaing baru, makanya penjualan kami menurun kembali. Saya tidak peduli. Itu urusan kalian. Masalah kalian. Janji adalah janji. Bisnis is bisnis. Udah tengah pasti aja banyak alasan. Mana kalian mendapatkan nomor rekening kami? Padahal saya tidak pernah memberikan nomor rekening itu. Gini ya Pak, kami tuh nggak berniat buat mengingkari kesepakatan. Kami cuma butuh tambahan aja, nomor rekening itu saya dapatkan dari relasi Anda. Oh, waktu tambahan lagi. Iya, kami mohon Pak jangan lakukan itu. Diam kamu, saya tidak ngomong dengan kamu. Pak, tolong jangan lakukan itu atau saya lapor polisi atas percobaan pembunuhan. Apa? Lapor polisi? Lucu kalian. Kalian yang memulai. Kalian yang lapor polisi. Saya pastikan kalian semua akan kalah. Cukup! Turunkan senjata kalian. Hah? Bos? Sophie, kamu bilang mereka. Dengan berat hati saya membenarkan saya adalah pimpinan mereka. Saya juga tidak menyangka perusahaan di bawah tanggung jawab ibu berani melanggar kesepakatan, perjanjian, tanpa ada konfirmasi apapun kepada kami. Seperti pengecut atau pecundang. Saya memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan ibu karena dari link teman saya Melinda. Saya memberikan harga jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Bisnis is bisnis. Kita punya kepentingan masing-masing. Jadi jangan coba untuk bermain-main dengan saya. Maaf, tapi Anda juga tahu kan kondisi perusahaan kita saat ini seperti apa? Saya tahu. Saya sudah mau membantu berbaik hati kepada kalian. Saya juga tahu. Ada khianat di dalam kalian. Ini khianat? Maksud kamu? Mengaku atau saya bohong? Saya juga bukan. Terus kamu? Gak mungkin kamu kan? Saya minta maaf Bu. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan perusahaan. Tapi saya benar-benar membutuhkan uang itu untuk operasi diri saya Bu. Maksudnya khianat seperti apa sih? Beberapa waktu lalu. Halo, ingat ini baik-baik. Saya hanya akan memberitahu Anda sekali. Tidak akan ada kerjasama dan juga hubungan apapun lagi. Iya, transfer sekarang baru saya kirimkan datanya. Baik. Dia menjual informasi perusahaan ke perusahaan pesaing. Jadi karena itu perusahaan kita selalu kalah dari perusahaan pesaing. Bukan karena faktor ekonomi doang. Maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ini yang pertama dan juga terakhir kalinya. Tolong Bu, maafin saya Bu. Enggak. Mulai detik ini kamu saya pecat dari perusahaan. Dan untuk pesangon akan saya kasih secara adil. Saya mau kamu menandatangani surat perjanjian untuk tidak menyebar informasi perusahaan lagi. Saya nggak akan menuntut, tapi kamu harus tanda tangan itu ya. Kami mohon pada kalian untuk memberikan tambahan waktu saya ya, untuk melunasi pembayaran yang menyepakati kesepakatan itu. Sekarang dalam pihak kami membutuhkan adanya kepastian pembayaran dan juga komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dalam negosiasi, jika posisi saling bertentangan, kita fokus pada kepentingannya. Kepentingan perusahaan adalah waktu, keputusan kami adalah komitmen kalian untuk membayar. Jadi masih ada solusinya. Selalu ada. Gimana kalau misalkan pembayaran 50% ini bayar minggu ini dan sisanya dicicil untuk 2 tahap? Itu terlalu lama. Kami juga dapat memberikan jaminan pembayaran dari kontrak ekspor berikutnya. Nah ini masuk akal. Baik, kita bahas alternatif jika tetap tidak ada kesepakatan. Tapi jika tidak ada kesepakatan, perusahaan akan beresiko untuk kehilangan jalur distribusi dan mengalami kerugian yang sangat besar. Dari pihak kami, jika kerjasama ini berhenti, kami akan dengan klien yang sangat besar. Kami punya suatu opsi. Gimana Bos? Kita tunjuk pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk memediasi sengketa ini. Dalam mediasi nanti, perusahaan harus membawa laporan keuangan dan juga rencana pembayaran.
Pihak kami nanti akan membawa data kewajiban yang belum dipenuhi dari perusahaan. Dengan begitu, semuanya transparan. Bagaimana? Setuju. Namun selama proses mediasi berlangsung, kami inginnya tidak ada ancaman, tidak ada pemberhentian secara sepihak kerjasama ini, dan juga tidak ada tindakan yang lainnya yang secara memaksa. Bagaimana? Baik, kita lanjutkan ke meja mediasi. Sampai bertemu pekan depan. Saya kecewa terhadap apa yang kamu lakukan pada perusahaan ini. Sekarang kemasi barang-barang kamu dan pergi dari ruangan ini. Saya mengerti atas kekecewaan Ibu. Saya mohon maaf. Baik, saya akan mengemasi barang-barang saya. Permisi, Bu. Bu yang sabar ya, melalui ini bersama-sama. Saya pusing banget deh. Kenapa Salma bisa sampai kayak gitu? Saya juga nggak nyangka banget ya. Pagi semuanya, terima kasih telah hadir pada kegiatan mediasi kali ini. Hari ini kita di sini untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Saya ingin mengingatkan bahwa mediasi kali ini bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Baik, saya persilahkan pihak perusahaan menjelaskan kondisinya. Terima kasih Ibu Mediator atas kesempatan dan waktunya. Saya mengakui bahwa perusahaan memang salah dalam melakukan perjanjian tersebut. Namun kita tuh sebenarnya tidak menghindari kesepakatan tersebut. Kita hanya membutuhkan waktu tambahan saja dalam pembayarannya. Dan sebetulnya perusahaan ini tuh sedang mengalami kondisi pasar yang sedang turun-turunnya. Makanya kita membutuhkan waktu tambahan dalam pembayaran tersebut. Begitu. Baik, di sini kami membawa laporan keuangan perusahaan kami. Jika dilihat memang sih perusahaan kami sedang mengalami gangguan. Baik, sekarang penjelasan dari pihak mitra. Oke, baik. Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan kesulitan yang mereka alami. Yang kami permasalahkan di sini adalah ketidakadanya kepastian dari pihak mereka. Kalau saja mereka datang lebih awal dan menjelaskan situasinya, mungkin masalahnya nggak akan sebesar ini. Dan kita harus datang sampai ke kantor. Saya udah pegel bawa pistol seharian. Baik, berarti inti dari masalah ini tuh bukan soal uang, tapi soal komunikasi dan kepercayaan. Sekarang saya ingin mendengar usulan konkret dari perusahaan. Ya, jadi kami dari pihak perusahaan mengusulkan untuk pembayaran 50% pada minggu ini. 25% dibayar bulan depan dan untuk sisanya dibayar 2 bulan berikutnya. Bagaimana dari pihak mitra? Itu masih terlalu lama. Jika pihak perusahaan dapat memberikan kontrak ekspor berikutnya sebagai agunan, kami dapat mempertimbangkan. Ya, kami akan bersiap untuk jaminan tersebut. Dan kami juga siap memberikan laporan perkembangan pada setiap minggunya. Bagaimana apakah pihak mitra dapat setuju? Saya setuju. Saya juga setuju. Baik, dengan demikian telah tercapai kesepakatan, perusahaan akan melakukan pembayaran bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati. Pihak mitra dapat melanjutkan kerjasama selama perusahaan memenuhi jadwal pembayaran baru. Seluruh pihak sepakat untuk tidak melakukan ancaman maupun tindakan sepihak. Berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada hari ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan melalui penataan ulang pembayaran. Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani dan mengikat seluruh pihak. Bagaimana, apakah semua pihak setuju? Setuju. Dan ini saya belajar satu hal, bahwa perusahaan ketika mengalami krisis itu, salah satunya pintas itu bukan kita dengan bekerja sama orang lain, tapi malah jalan pintas itu tuh adalah hal yang memang membawa bahaya buat perusahaan aku sendiri. Saya juga belajar satu hal, untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan yang telat bayar.